Halo halo, apa kabar teman-teman semuanya? Balik lagi nih sama saya Farid Ramadana. Saya mau ngucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian semuanya kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, kali ini saya mau ngasih tahu ke kalian ada surat edaran terbaru dari Gubernur Bali ya teman-teman. Dan isinya adalah ini gimana cara masuk Bali jalur darat dan jalur udara nih. Ini penting banget ya informasinya buat kalian yang mau masuk Bali ataupun yang mau keluar Bali ya, melalui jalur udara ataupun jalur darat nih. Oke, yuk kita bahas ya satu-satu apa aja itu isinya. Tapi sebelum itu seperti biasa saya mau bumper dulu. Oke teman-teman, jadi pada hari Rabu ya tanggal 6 Januari 2021 itu ada surat edaran terbaru nih dari Gubernur Bali ya, dari Pak Koster nomor 1 tahun 2021 nih tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Jadi ini nih isinya ya, kita telah satu persatu. Nah ini dia ya surat edarannya ya. Jadi tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 ya tentang pemberitahuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 ya. Poin yang kedua itu Peraturan Gubernur Bali nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 dalam tatanan kehidupan era baru. Dan yang poin yang terakhir, nomor 3, Surat Edaran Gubernur Bali nomor 3355 tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. Memperhatikan yang pertama, masih tingginya tingkat penurunan kasus positif COVID-19 di wilayah Indonesia termasuk Provinsi Bali saat ini yang ditandai dengan munculnya klaster baru. Dan poin yang kedua, perlunya bagi semua pihak untuk menjaga kesehatan, kenyamanan dan keamanan dan keselamatan serta citra positif Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia nih. Nah, kenapa ini dijadikan PSBB? Itu adalah tujuannya ya teman-teman. Mungkin untuk menekan angka positif corona supaya di mata dunia Bali itu aman, safe, terbebas dari corona seperti itu ya, sehingga mungkin tidak akan di blacklist lagi ya Indonesia ataupun Bali dari negara-negara lain. Mungkin tujuannya seperti itu. Oke. Ya kita positive thinking aja ya teman-teman. Oke. Jadi langsung aja ke intinya nih. Lanjutnya itu memberlakukan ketentuan tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat dalam tatanan kehidupan era baru di Provinsi Bali sebagai berikut. Poin yang pertama, semua pihak diingatkan agar lebih sungguh-sungguh, tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab mentaati ketentuan A. Peraturan Gubernur Bali nomor 46 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019 dalam tatanan kehidupan era baru. B. Surat Edaran Gubernur nomor 3355 tahun 2020 tentang protokol tatanan kehidupan era baru. Oke, lanjut. Dan yang poin kedua ya, pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN yang akan memasuki wilayah Bali harus mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Bertanggung jawab atas kesehatan masing-masing serta tunduk dan patuh terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku. B. Bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi udara wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau PCR ya, atau surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 7 kali 24 jam
sebelum keberangkatan dan harus mengisi IHAC Indonesia ya. Jadi di sini ada sedikit perubahan ya teman-teman. Sebenarnya nggak perubahan tapi ada tambahan. Kalau rapid antigen itu bisa ya diterima untuk penerbangan, maksud saya jalur udara untuk masuk ke Bali ya. Jadi kalau kalian merasa keberatan untuk PCR ya, karena harganya itu kan kisaran 900.000 ya, kalian bisa juga nih rapid test antigen juga tuh. Jadi lumayan ya, bisa mengurangi pengeluaran ya untuk masuk ke Bali. Oke, ada poin selanjutnya nih, banyak nih teman-teman. Oke, nomor 2 poin yang C, bagi yang melakukan perjalanan dengan transportasi darat dan laut wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR ataupun surat keterangan hasil negatif uji rapid test antigen paling lama 7 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Nah, banyak nih pertanyaannya di sini ya, di jalur darat ini. Gimana Kak? Gimana Bang? Untuk jalur darat bisa rapid test ataupun antibody biasa apa gimana? Ini terjawab ya, harus rapid antigen ataupun swab tes PCR. Tapi kita pasti lebih memilih ke antigen karena itu lebih murah ya. Jadi jalur darat sama jalur udara itu sama ya. Jadi nggak ada perbedaan ya. Banyak yang mengeluh juga tuh. Pas tahun baru ya ada surat edaran dari gubernur yang di jalur udara ataupun melalui penerbangan itu harus swab PCR, dan jalur darat itu diharuskan rapid antigen. Jadi itu kan ada ketidakseimbangan ya, banyak ya masyarakat yang komplain soal itu. Dan sekarang sama ya semua teman-teman, jadi clear ya sampai sini. Oke, dan kita lanjut lagi. Poin nomor 2 yang D, anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif uji swab berbasis PCR ataupun uji rapid test antigen. Ini sama seperti surat edaran sebelumnya ya teman-teman. Jadi tidak ada perubahan. Dan poin E, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR dan hasil negatif uji rapid test antigen sebagaimana dimaksud pada huruf B dan huruf C berlaku selama 14 hari sejak diterbitkan. Dan yang F, selama masih berada di Bali wajib memiliki surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau hasil negatif uji rapid test antigen yang masih berlaku. Dan poin nomor 2G, bagi PPDN yang berangkat dari Bali, surat keterangan hasil negatif uji swab berbasis PCR atau rapid test antigen yang masih berlaku dapat digunakan untuk perjalanan kembali ke Bali teman-teman. Ini banyak juga tuh yang nanyain ya. Jadi ini sudah ada statement dari pemerintah langsung. Jadi sampai sini udah jelas teman-teman. Dan poin yang ketiga, itu intinya semua orang siapapun itu penanggung jawab tempat atau fasilitas umum yang melaksanakan aktivitas wajib melaksanakan protokol kesehatan ya yang ditetapkan. Seperti biasa itu pakai masker, mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir atau pakai hand sanitizer, membatasi interaksi fisik atau menjaga jarak, tidak boleh berkerumun, membatasi aktivitas di tempat umum atau keramaian. Ini kita sudah terapkan ya sejak awal. Jadi kalian mesti melakukan kebiasaan ini ya, sudah terbiasa itu maksud saya. Nah, yang di poin nomor 4 penting juga nih teman-teman. Setiap orang, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jadi ada sanksi ya, nggak sembarangan kalian menyelenggarakan sesuatu atau mengelola sesuatu di tempat dan fasilitas umum ya. Jadi hati-hati ya, harus mengikuti protokol yang berlaku ya teman-teman. Dan poin yang kelima itu kepada Bupati, Wali Kota, Camat, Kades, Lurah, Bandesa Adat Sebali serta para pihak terkait
agar mengkomunikasikan dan mensosialisasikan edaran ini dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Jadi saya udah ngebagiin juga ya ke kalian ya, ngebantu pejabat-pejabat Bali nih. Dan poin 6 itu kepada Panglima Kodam 9 Udayana dan Kepala Kepolisian Daerah Bali dimohon untuk melakukan operasi penegakan disiplin guna memastikan terlaksana edaran ini secara efektif. Jadi banyak ya pengecekan di jalan juga tuh teman-teman. Jadi hati-hati ya yang belum tahu ataupun baru masuk ke Bali gitu. Jangan kaget kalau banyak pengecekan di jalan ya, on the spot. Soalnya saya juga udah pernah ngalamin dan ya banyak sih yang diberhentikan atau ditegur ya karena tidak mematuhi protokol yang berlaku gitu. Dan yang ketujuh, khusus untuk Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, selain melaksanakan ketentuan pada angka 1 sampai dengan angka 4, juga berkewajiban melaksanakan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran coronavirus disease 2019 ya, atau COVID-19. Jadi itu sebaran ataupun aturan yang sudah ditentukan oleh menteri itu ada di video saya sebelumnya. Jadi kalian bisa cek ya. Di situ tertera jelas itu ngapain aja, harus ngapain atau aturannya apa aja gitu ya intinya. Oke, yang ke-8, banyak yang bertanya nih, sejak kapan nih gitu kan. Dan ini yang terakhir, edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Januari ya teman-teman. Jadi untuk tanggal 7, tanggal 8 itu masih berlaku swab PCR ya untuk jalur udara. Jadi kalian jangan miskomunikasi atau salah informasi ya. Karena memang di sini sudah ada tuliskan tanggalnya dimulai 9 Januari ya. Masih ada 2 hari lagi sejak hari ini, oke? Jadi tanggal 9 itu mulai berlakunya. Sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Jadi kita belum tahu sampai kapan ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang nanya, "Kak, ini antibody gimana?" Kayaknya antibody itu bakalan dihapus deh dari, saya nggak tahu juga sih, cuman untuk masuk Bali itu antibody itu susah ya. Kalau kalian bisa lihat surat edarannya kayak gini, mungkin itu standarnya rapid antigen setidaknya. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih. Tertera Gubernur Bali, Wayan Koster. Wih, gimana nih teman-teman pendapat kalian? Sepertinya ini semakin ketat ya untuk masuk ke Bali ataupun keluar Bali. Ini tujuannya untuk menekan penyebaran COVID-19 ya, virus ini supaya ya mungkin menurun gitu loh teman-teman. Makanya diberlakukanlah PSBB Jawa Bali dimulai dari tanggal 11 sampai tanggal 25 gitu ya. Jadi buat teman-teman mohon bersabar aja. Memang pemerintah sedang melakukan upaya ya apapun itu. Jadi kita ya berdoa aja semoga hasilnya itu positif sih. Maksudnya ada kabar baik lah gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung bisa tanya ya di kolom komentar. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa bantu jawab ya. Jadi saling membantu ya teman-teman, niat saya itu. Dan juga kalau teman-teman punya informasi terbaru ataupun terupdate-nya ya mengenai situasi ini atau aturan pemerintah mengenai masuk Bali atau keluar Bali, bisa share juga di kolom komentar biar saya pun atau teman-teman yang lain bisa tahu juga ya. Oke, buat kalian yang sudah subscribe juga saya mau ngucapin terima kasih seperti biasa, dan setia nonton sangat-sangat berterima kasih ya. Saya juga minta maaf kalau misalkan komunikasi atau ada kata-kata yang tidak jelas ataupun salah ya. Karena ini saya buat spontan, saya dapat informasi, saya pelajari baik-baik dan saya edit segera mungkin dan upload biar kalian ini bisa tahu ya informasi terkininya itu seperti apa gitu. Oke, dan yang belum subscribe, ayo langsung aja subscribe dan jangan lupa tekan loncengnya, itu
bisa membantu banget buat saya semakin semangat lagi buat ngupload situasi atau kondisi terkini di Bali ya, dan juga jalan-jalannya gitu. Oke teman-teman, terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya ya. Dan jangan lupa stay health, stay safe, salam damai dari Bali.